Hai sahabat Jemvlog, kembali lagi sama gua Antoni Saputra. Nah, kali ini gue mau update mengenai project yang sedang dikerjakan di rumah gua. Cuman sebelum kita mengupdate project dan juga nantinya gua akan bawa sahabat-sahabat Jemvlog untuk keliling. Kan dari kemarin itu kita udah ada hunting-hunting. Kemana aja sih itu ikannya? Bagaimana perkembangan ikan-ikan yang kita habis hunting? Oke, nanti kita akan sembari lihat project yang sedang berlangsung dan juga ikan-ikan yang sudah pernah kita beli. Oke, sebelum itu gue mau update tentang sebentar lagi kan kita memasuki bulan puasa. Berapa lama lagi dah? Paling tinggal sebulanan lagi lah, sebulan lebih aja lah. Sebulan lebih. Jadi itu gue mau mempersiapkan satu ruangan yang bisa mendukung teman-teman muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Jadi kalau dia lagi ngonten ke sini, kameramennya kah, atau konten kreatornya kah, atau drivernya kah, kalau lagi main ke sini, ketika mau sholat 5 waktu, kita mau mempersiapkan tempat yang layak lah untuk mereka. Dan juga untuk staff-staff yang ada di tempat rumah gue. Nah, jadi ini sudah gue beli. Jadi gue nggak di-endorse, gue beli. Nanti kita lihat tempatnya seperti apa yang mau kita buat untuk teman-teman kalau datang bisa sholat, menjalankan ibadahnya, sholat 5 waktu. Nah, jadi di sini masih berantakan. Ini masih bahan-bahan proyek. Karena kamar main anak gua juga lagi direnovasi dan lagi dirapihin kamar main anak. Nah, jadi di sini dulu gua tempat untuk ngedit, tapi sekarang sudah nggak terpakai. Kemudian di sini juga gua ada tempat freezer buat taruh pakan makanan gua di luar. Jadi ikan-ikan gua yang di luar itu pakannya disimpan di situ karena seminggu kan datang 20 kilo udang kan. Jadi mesti ada freezer. Nantinya di sini akan dipakai untuk tempat sholat dan juga tempat istirahat. Walaupun gua dari non muslim, Nasrani, gua Kristen, tapi berusaha untuk bisa menyediakan segala macamnya itu. Nah, jadi gue udah belikan sajadah lengkap dengan pecinya, ada sarung juga. Nah, jadi gue belikan ini dulu. Sementara kita baru beli segini karena di tokonya. Nah, ini kita juga beli mukena untuk yang perempuan. Nah, ini kita beli sarungnya. Nah, kita beli sarungnya. Jadi nggak melulu soal hobi. Karena kita sudah mau masuk bulan lebaran. Nah, bulan puasa. Jadi ini kita persiapkan. Nanti kita pinggirin ini semua, kita pinggirin, nanti akan diberesin lah pokoknya semua ini. Meja juga akan dikeluarkan. Nah, kayak gini-gini juga. Ini berantakan banget di sini, ini juga akan dikeluarkan. Jadi ini mungkin buat tempat-tempat taruh sajadah atau sandal masjidnya belum datang. Jadi kalau untuk wudhu pas banget di depan ruangan sini tuh ada keran bisa untuk wudhu. Cuma kita butuh tambah sendal lagi supaya pas sesudah wudhu nggak kotor lagi kakinya nginjek lantai. Jadi biar bisa bersih, benar-benar bersih sebelum menjalankan ibadahnya lah gitu, sahabat-sahabat Jemvlog. Jadi nanti ini kita beresin semuanya. Ini akan kita susun, akan kita perbanyak juga dari peralatan-peralatannya gitu. Jadi kiblatnya tadi ke arah sana ya. Jadi nanti kita kasih tanda juga, tanda kiblat di atas atap. Nanti di atas atapnya kita kasih tanda kiblat supaya teman-teman yang datang langsung bisa sholat di tempat ini. Nanti kita buat layak, kita buat bersih supaya tidak membatalkan. Kalau potong batalin sholat nggak sih? Kalau itu najis. Oh, karena kalau tempatnya nggak layak itu najis jadinya. Nah, kita memperlayak tempatnya lah supaya nggak terjadi batal gitu ya. Nah, karena gue bukan muslim jadi gue nggak ngerti, tapi gue berusaha untuk menyiapkan untuk teman-teman yang nantinya datang, bagi teman-teman yang muslim. Karena bulan suci Ramadan sudah mau tiba ya. Iya. Asik. Nah, jadi kebetulan kiper gue juga dia muslim ya. Iya. Walaupun dari Sumatera, Batak Mandailing ya. Iya. Dia Batak Mandailing, tapi dia yang muslimnya. Kan ada Bataknya Nasrani juga kan. Ya. Nah, kalau gua Nasrani, Kristen,
orang tua gue masih Buddhis. Jadi dalam satu rumah, dalam satu keluarga gue banyak agamanya. Gitu sahabat-sahabat Jamvlog. Oke? Pokoknya ini bukan untuk ajang keren-kerenan sih sebenarnya. Cuman daripada update-update tentang ria, hunting-hunting ikan besar-besaran, hunting-hunting ikan, buang-buang duit, jadi sesekali ya kita buat seperti inilah. Tapi nantinya ini akan kita perbanyak juga supaya fasilitasnya nggak kurang. Intinya sih, dulu karena gue sempat waktu SMP dimasukkan ke pesantren dan ada satu apa ya, jadi kalau pegangan itu kan nggak melulu harus dari keyakinan kita pribadi. Kalau dari keyakinan orang itu jadi bagus dan untuk bisa jadi pegangan buat kita, ya itu bagus lah. Jadi dulu gue pernah, dan sampai saat ini walaupun SMP gue dapat kata-kata itu, tapi sampai saat ini masih terngiang-ngiang. Jadi itu ada yang dibilangnya hablum minallah, hablum minanas, dan hablum minalam. Jadi ngerti nggak? Jadi kalau yang aku yakini adalah hubungan kita ke pencipta, kemudian hubungan kita ke sesama, dan hubungan kita ke alam. Kan hablum minallah pencipta, hablum minanas sesama masyarakat, sesama manusia, hablum minalam kepada alam. Karena alam juga diciptakan oleh sang pencipta. Pokoknya semua harus saling berhubungan, nggak cuma kita membangun hubungan kita ke atas, tapi sesama dan juga ke semuanya, ke alam. Gitu sih. Jadi itu sih yang menjadi pegangan gue sampai saat ini. Oke, kita lanjut langsung lihat project yang sedang dikerjakan di rumah gue. Nah, ini masih goyang-goyang nih. Nah, sahabat Jamvlog, ini progres dari pengerjaan kolam yang kita lakukan. Ini untuk kolam predatoran. Jadi di dalam loh ini. Ini tuh yang di sana dalamnya 1,80 meter. Nah, yang di tengah ini, yang nantinya di sini akan didalamin lagi, ini 1,50 meter karena ini buat filter kan. Jadi filter harus lebih dalam. Jadi 1,80 meter. Yang di sini 1,50 meter nih. Nah, di sana 1,80, 1,50 meter. Jadi, ternyata setelah digali-gali, kan di sana ada septic tank, kemarin itu dicek. Yang di tempat akuarium sana kan, di tempat akuarium sana tuh ada septic tank bawahnya. Tapi di sini kemarin tuh pas pakai detektor juga ada beton-betonan. Disangkain tandon air kah, bekas penyimpanan air kah, ternyata ada kolam di dalam kolam. Jadi kan rencananya ini buat kolam. Ternyata sebelumnya pemilik rumah ini ada kolam juga, cuma ditimbun. Wah, berarti memang ini rumah sudah bau-bau amis semenjak sebelum Jamvlog masuk. Pantesan nyambung lah, dari sono buat sini tiba-tiba nemu kolam lagi kan. Jadi tapi tetap akan dirubuhin semuanya juga, akan diratakan dulu, nanti baru dipakai pondasi-pondasi. Karena kita nggak hanya gali ke bawah, ada ke atasnya 80 cm. Jadi kacanya depan naik 80 cm, kemudian betonnya semua kiri kanan belakang semua naik 80 cm. Jadi dari sana nanti kita buat tempat duduk, bisa nongkrong ngeliatin ikan di sini. Kalau nggak kita duduk di lantai sambil ngelesehan pakai rumput sintetis di sini. Jadi bisa langsung lihat ikan melalui kaca ke dalam sini. Tentunya lampunya akan lebih wow, karena kita akan pakai lampu 20, lampu tembak 20 di sini. Dan juga pompa yang kita gunakan 68.000 liter per jam kali 2. Total kapasitas air di sini nanti gue hitung, akan gue tulis di bawah. Karena nggak merencanakan buat konten ini sih sebenarnya, karena gue baru selesai kerja. Jadi ini gue langsung buat konten karena gue belum hitung-hitung dan gue belum persiapan lah. Tapi yang pasti nanti gue tulis total volume air yang ada di sini. Jadi kalau untuk struktur, untuk teknis dan segala macamnya, silakanlah lihat di konten Bang Gio, karena dia lebih mantap. Kalau kita kan cuma penikmat. Walaupun ini gue nggak pakai kontraktor nih, sekarang gue bangun ini gue sendiri, hanya hire mandor atau kepala tukang ya, kepala tukang. Nah, jadi cuma pakai kepala tukang, semua otak dan segala macamnya gue yang mensiasati. Kenapa begitu?
Karena gue berpikir ketika gue bangun jam tank pertama gue, mau pakai orang seprofesional apapun, tetap aja ada kesalahan. Tetap aja gue harus belajar. Ya mendingan gue turun sendiri. Nanti kalau gue salah ya gue keluar waktu, keluar biaya lebih lagi kan. Sama dengan project jam tank pertama. Gue juga keluar waktu lagi, gue juga capek lagi, gue juga pusing lagi. Jadi ini gue kerjakan sendiri, tidak pakai kontraktor, tidak pakai orang yang sebelumnya. Jadi ini sendiri yang gue kerjakan. Jadi kalau ada apa-apa, Pak Anwar namanya, kepala tukangnya, langsung koordinasi ke gua, ini mau kayak gimana, ini mau kayak gimana, gua mau slope-nya kayak gimana, gua mau chamber-nya kayak gimana, flow-nya, dia langsung koordinasi ke gua. Karena ini belum terjadi apa-apa, belum ada strukturnya, belum ada apanya, kita nggak bisa jelaskan secara jauh. Karena ini masih penggalian, udah seminggu aja, masih proses penggalian. Karena memang sulit sih, nggak segampang yang kita pikirkan. Karena sebelumnya gue sempat ikut ketak-ketok waktu gue lagi nggak ngapa-ngapain. Nggak gampang, bro. Oke? Setelah bahas project ini, nanti project ini sudah jadi, nanti kita baru bahas lebih dalam. Nanti pengalaman gua, pengalaman pribadi gua akan gua share ke kalian. Kesulitannya di mana, kendalanya di mana, dan segala macamnya di mana. Yang pasti kotor. Jadi emang gua nggak suka, walaupun lagi project begini, gua tetap mau di wilayah-wilayah yang nggak dikerjakan tetap bersih. Jadi Andra lah yang bolak-balik capek selama ini bersih-bersihkan. Selain dia jago rawat ikan, selain dia jago kasih makan ikan, pegang kamera juga jago bersihkan. Ya kan, bro? Nah, jadi semenjak ada Gibicep nih jadi bersih banget. Gue jadi semakin suka banget nongkrong di sini. Memang waktu awal-awal banyak kotoran-kotoran kecil yang berterbangan karena Gibicep kan makan, habis itu ada beberapa lumut yang nggak termakan sama dia terbang ke bawah arus. Nah sekarang ini kotoran yang berterbangan udah semakin sedikit, jadi enak banget kita lihat. Nah ini, jadi kalau dari sini yang kemarin kita sempat beli intermedia WC itu ada di sini 2, kondisinya sudah semakin stabil dan semakin enak dilihat. Ini semakin hijau lagi badannya, atasnya semakin biru, makin stabil dia. Dan yang satu, nah ini, yang ini nih yang paling padat patternnya. Nah yang bawah itu tidak sepadat yang satu ini. Nah ini semakin biru nih, makin lama makin biru. Nanti dia akan semakin settle, akan semakin stabil, akan semakin bagus semoga warnanya. Gitu sahabat Jemplok. Nah, jadi mau kita punya peliharaan apapun, tak perlulah kita banding-bandingkan dengan peliharaan orang. Kalau memang kita sudah merasa peliharaan kita bagus, kita share aja bagaimana kita merawat ikan-ikan kita selama ini. Nggak perlu saling menjatuhkan dan saling menjelekkan satu sama lain. Karena potensi ikan itu, setiap ikan punya potensinya masing-masing. Sudah cukup kita saling menjatuhkan. Nanti bentar lagi masuk waktu-waktunya politik, kita saling menjatuhkan di bidang politik. Sebentar lagi masuk, tiap bulan ada masuk ikan WC, kita saling menjatuhkan ikan-ikan WC gitu, atau enggak ikan CB. Jadi nggak perlu, yang penting kita sama-sama bisa menikmati ikan-ikan yang kita punya, sahabat Jemplok. Nah ini di sini kemarin tuh banyak ikan-ikan unik di sini. Nah di sini masih tetap terjaga, walaupun banyak yang bilang padat. Yang penting kita sering WC sih, karena padat itu kan yang ditakuti adalah amoniak, oksigen nggak terlarut atau enggak saling hantam. Pakan terjaga, kedua parameter air terjaga dan suhunya terjaga. Jadi dengan kita WC kita bisa mengurangi amoniak yang berlebihan yang ada di dalam air, yang bisa sewaktu-waktu bisa membunuh ikan yang ada di dalam sini nih. Karena kan filter gue juga cuman begini doang, pop filter doang. Makanya itu kita tetap harus melakukan WC. Ikannya udah lumayan gede nih, udah makin gede, ya kan, Bra? Udah makin gede nih ikannya, udah makin mantap. Nah, kalau dikasih makan tuh seru banget nih. Kalau di bagian sini, walaupun cuma kasih makan udang, caplok-caploknya mantep. Nah, di sini, oh di bawah sini udah sering ya kita update. Kita belum ada penambahannya kan di sini? Belum ada nambah ya? Nah, ini udah biasa lah kita update. Dia belum ada penambahan. Habis tuh, nah ini Arwana Brazil. Nih, kalau masih sekecil ini masih beda banget dengan arwana silver lainnya. Nanti kalau udah besar kayak punya gua yang dulu, akan mulai terlihat hampir-hampir sama karena
nggak sehitam ini, makin besar gitu sahabat Gemplok. Oke. Nah ini banyak yang bilang, Cana lu kemana sih, kok udah nggak ada Cana semuanya di Galeri Half. Ini masih ada, ini Cana gue, ini juga masih ada, dan juga masih oke. Masih terus dirawat. Oh, masih terus dirawat gitu sahabat Gemplok. Oke, kita lanjut lagi supaya cepet dan supaya kalian bisa lihat semuanya, jadi nggak kelamaan. Nah ini Oscar yang kemarin tuh gue bilang gue baru beli di tempat-tempatnya Botia. Nah ini Oscar apa, SB yang baru gue beli, yang kemarin diantar sama Vincent T dari Exoquatic. Nah ini ada red sampit yang mageran, tapi dia masih mau makan dan masih suka lompat-lompat sih kalau dikasih makan. Biarlah, varian red semuanya begitu, yang di Galeri Half juga begitu, udah gede juga. Nah ini Surantani. Ini Surantani. Nah, masih ada Cana kok di rumah gua. Karena kalau kesukaan atau kegemaran kita nggak bisa langsung begitu aja meninggalkan. Nah ini juga ada varian yellow. Nah ini yang dulu sempat dikirim dari Solo yang dijadikan ikan pengganti. Wah, karena ikan pertama mati. Inilah ikannya. Biarkan dia supaya bisa stabil. Nah, ikan-ikan yang di tank 60 pada kemana? Kok nggak terlihat? Ikan-ikannya dibawa sama Aguan. Karena gue udah nggak punya tempat lagi. Dan juga tank-tank gini kan banyak banget kemarin tuh kan. Di dalamnya ada ikannya, sekitar ada 6 ekor. Ada 6 ekor Cana dibawa sama Aguan di tank-tank ukuran segini. Nah, jadi ini gue sisakan di sini supaya nanti tempat gue nggak berantakan, dan ini begitu ini semua udah jadi, enak lah, nggak begitu padat, banyak akuarium, dan juga kasihan dia ngurusinnya banyak banget sendiri kan. Nah ini varian red, ini yang gue suka banget nih, kecil-kecil, cabai rawit dia gitu, dan juga galak juga kadang. Ini tuh mantep nih pokoknya. Ini gue suka yang ini. Ini masih kecil loh, tuh masih kecil loh, cuma segini doang loh panjangnya. Nah ini maculata, tuh udah gede banget bro. Dulu masih segini pas masuk, sekarang udah gede banget lah pokoknya, udah setelapak tangan gua. Tuh mantep kan. Ini maculatanya udah gede banget pokoknya bro. Nah ini ikan-ikan yang ada di tank Cana Barca sebelumnya. Ini lampunya nggak bisa nyala karena lagi pakai UVA UVB, lampunya dipakai sama ini sih peliharaan anak gua, karena kemarin itu airnya kedinginan. Kasihan, gue belikan basking dia. Ini kura-kura Brazil doang sih, tapi ada 4 ekor peliharaan anak gua. Kasihan kalau nggak terawat, jadi gue belikan basking pakai UVA UVB. UVA itu untuk asupan mataharinya. Nah, ini kalau gue salah tolong dikoreksi, karena udah lama banget gue nggak main reptil. Dulu yang gue ingat, UVA itu untuk asupan mataharinya, UVB itu untuk asupan-asupan gizi dari makanannya. Jadi kalau kita kasih makanan kalsium atau segala macam, nggak ada UVB, nggak akan bisa terserap sama si reptil atau kura-kura ini. Walaupun cuma kura-kura Brazil, kita tetap pelihara dia dengan baik. Nah, lampunya lagi dicolok lampu dia, jadi nggak bisa ada lampu. Tapi ini hijau nih, nanti kita mau kosongkan dulu, mau kita pindah ke sebelah sini nantinya kalau udah rapi. Nah, jadi sebelah sini kita akan pindahkan tank bulat ini di sebelah sini. Jadi full luasan kita menghadap ke tank ini bersih total, tidak ada apa-apa. Jadi kita bisa nyantai di sini. Jadi ini akan dipindahkan. Nanti sekalian pas udah siap di sana lah, karena ini masih buat keluar masuk tanah merah, biar ada akses jalan, jadi nggak segitu sempit. Ini ikan-ikannya pada sehat-sehat, yang bekas dari tank Barca nih masih oke. Kelihatan kan? Di kamera kelihatan bro? Kelihatan ya? Oh ini jadi mereka juga sudah tenang dan sudah hidup di sini. Jadi ada black ghostnya, ada salamander. Main kadalnya kamu udah pindah sini? Gede nggak kadalnya? Masih kecil juga? Kayaknya kadalnya susah gede sih itu. Di dalamnya juga masih ada red salamander. Jadi nanti lah pas ini udah bersih banget, pas ini semua udah enak, kita update lagi.
Nah kita nggak bisa ke sana tuh. Di sana ada Cana Barca, ada Auranti yang besar, yang longfin dan jumbo, ada RTC Platinum dan segala macamnya, ada pari-pari, banyak ikan yang di sana, ada silver albino ya. Di sana semua kita nggak bisa update. Nanti aja pas sudah selesai baru kita nyebrang. Nanti kita update lagi. Nih ikan kecil nih, blue pultra, short body. Dia suka ngumpet, cuman pas makan aja dia keluar. Tapi dia galak juga, kadang suka geber kaca kecil-kecil gitu. Gitu. Oke, udah biarkan dia sudah ngumpat. Tapi yang pasti gini, sahabat Jemplok. Ini mulai apa namanya, mouse-nya mulai mau menutupi batu-batunya. Ini keren sih ini. Suka gue. Alami banget. Mouse-nya pada nutupin batunya. Nanti paling dari ini kita pindahin ke batu nih. Dari si bonsai kita pindahin ke batu. Ini karya biasa-biasa saja tapi yang tumbuh. Nah, di bawahnya sahabat Jemplok, ini ada arwana Giardini. Nah, yang gue suka dari arwana ini arwana asli Indonesia, Papua. Cuman yang gue suka ini motifnya penuh banget dari pipi sampai belakang, dan besok kemerah-merahan. Ini yang gue suka banget dari arwana gue nih, arwana Giardini. Tapi memang dia galak sih, dia nggak bisa dikomteng sama apapun. Biarkan dia di sini, nanti kalau dia udah agak gede lagi, gue kasih dia akuarium lebih gede lagi. Karena memang ini gue suka banget nih sama motif-motif badannya dia. Bagus. Gue suka nih. Oke, lanjut. Nah, masuk ke dalam. Masih ada tank hiu. Habis itu, mana tuh trigger yang kemarin gue beli? Nah, ini si murai eel-nya selalu begitu tuh dia. Menunjukkan kepala, tapi kalau udah makanan dia langsung sikat, bawa masuk ke dalam batu-batuan. Nah, mana ikan-ikan triggernya semua? Di dalam batu-batu situ tuh biasanya tuh dia ngumpet-ngumpet. Kalau trigger gue yakin banget sih dia nggak kehantam sih. Kalau yang kemarin tuh karena telat asupan makanan, parinya kehantam. Karena waktu itu nelayannya lagi nggak bisa. Oh itu kelihatan tuh. Tuh ada ikan tuh di dalam karang situ. Nah itu trigger yang kita baru beli dari Jafarif kemarin. Ngumpet di dalam. Karena memang ikan karang kan. Ini juga ada yang kecil segini juga triggernya. Nggak kelihatan. Oke. Ini sebentar lagi kalau dia sudah mulai besar, kita pindahkan dia ke tank yang lebih besar. Karena memang walaupun dia cuma bertiga begini, enak kali liatnya. Nyantai banget. Nah, sebelum lampu yang reef mati, ayo ini udah menuju ke matahari terbenam dia. Karena ini kan di setel sama handphone. Kita lihat ini dulu deh. Nah ini tetap bertumbuh dengan enak, dengan baik. Wah, lihatnya enak. Pokoknya warna-warni deh. Ini jadi tank kesukaannya istri gua. Jadi istri gua tuh suka lihat gem tank, lihat ini, dan juga lihat tank hiu. Nah, 3 itu yang benar-benar favorit buat dia. Tank ini, nah. Karena dia suka merumbai-rumbainya, lihat begini, dengan kayak gitu. ini kamu belum tahu ya, Dra? Ini dibanting sama Rahel. Putus. Nah, ini putusannya di sini. Untung masih bisa mekar dia. Iya, dibanting sama Rahel pas pulang. Langsung kebelah. Gitu. Oke? Gitu aja. Sahabat Jemplok, kita lanjut lagi ke sebelah sini. Jadi kalau reef tank itu kita kontenin itu, kalau kalian nggak lihat secara langsung, nggak benar-benar bisa menikmati. Yang bisa menikmati reef tank kayak gitu, kita lihat langsung, duduk santai gitu kan. Nah, ini airnya udah bening, udah nggak berkabut. Ini lagi diputar nih airnya. Dalam waktu dekat kita akan hunting lagi untuk penuhin ini. Targetnya penuhin ini, sama ada 4 akuarium lagi di depan yang belum terisi. Jadi kita penuhin 4 akuarium. Pas kolam kita di depan jadi, udah gas lagi hunting ikan yang gede-gede. Gitu. Ini udah mulai bening nih. Nah, sahabat Jemplok, kalau mau lihat media filternya, kita pakainya sederhana. Tuh. Itu yang pertama, ini agak gelap ya. Karena memang ini gua nggak buat ada lampunya kayak di reef tank, karena gua berpikir
Jadi filternya tuh chamber pertama busa, habis itu ada jet mat, habis itu ada biofoam, masuk ke chamber 2 itu ada si CB-nya udah matang kan, udah lama banget gue pakai. Habis itu masuk ke, nggak tahu itu dari kayu tapi kayak ring-ring gitulah, lupa gue namanya apa, dari merek UP. Itu satu kantongnya lumayan mahal tuh, satu kantongnya harganya sekitar 350.000 atau 4.000 dulu gue beli. Itu pakai sekitar 5 kantong. Kemudian di sebelahnya ada Krato bag. Gue pakai satu, berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Gue pakai 5. Nah itu pas banget tuh rongganya dari sun filter gue. Nah gitu sahabat Jemplok. Kemudian di sini, nah ini udah lama banget gue pelihara, ini udah setahunan harusnya. Karena ini konten di awal-awal, kalau sahabat Jemplok lihat konten gue, wah ini susah banget nih kita mau stabilin dia, buat nunggu dia makannya susah banget. Tapi sekarang udah galak banget dia. Ini paling gue suka. Gitu sahabat Jemplok. Ini Auranti juga. Ini Auranti juga udah galak, walaupun bengkok-bengkok tetap gue pelihara sebagaimana mestinya. Biarpun jelek tapi gue suka sama dia. Oke. Nah ini di bawah ini ada si Blue Eye Pleco. Ngumpet nggak? Oh dia suka ngumpet, ya udah, karena nyalain lampu dia tuh nggak suka cahaya kayaknya. Jadi dia ngumpet di bawah kayu. Tapi serunya dia makan timun, tapi kotorannya banyak banget. Makan timun doang aja kotorannya banyak. Gitu sahabat Jemplok. Nah, jadi juga ini ada keluarga lele. Di sini masih tetap seperti yang kemarin, belum ada perubahan. Hanya 4 ekor lele sama 1 pinktail tuh yang dibawa dari Obi Premier Aquatic. Nah, ini update dari keluarga lelenya. Nanti dia mau gua pelihara sampai besar banget di kolam gua, nanti gua akan pindah dia. Dia udah besar, gua pindahin kolam. Pengen kosong lagi, kita beli lagi yang kecil, kita pindahin lagi ke kolam, gitu aja terus siklusnya. Nah ini tuh dia takutan mojok tuh dia, si cana-cana 2 ya. Nah ini shot bodinya bulat banget. Ini yang gue suka nih. Ini tembaga. Nanti yang kuning-kuningnya ini nih akan jadi memerah. Ini mau mulai memerah ini. Waduh, mantap ini. Belinya murah, nanti bisa jadi mahal banget nih karena ini bulat banget, beda deh. Shot body sama yang di pasaran yang tadi di depan juga shot body. Ini shot body sortiran. Makanya itu kadang kita beli, oh di sana mahal. Si ini jualnya mahal sini, tapi lihat dulu ikannya. Dia jual mahal belum tentu mahal. Mungkin kualitasnya kah? Mungkin sortiran kah? Gitu kan? Jadi kualitas ikan, size ikan semua mempengaruhi gitu sahabat Jemplok. Nah itu sisaan broko yang kemarin di depan kena WS masih ada tuh di belakang. Tuh udah mulai lumayan gede lah. Ya udah mantap nih. Jadi untungnya Oscarnya juga nggak santolin si broko ini. Masih bisa satuin 1 tank. Nah sahabat Jemplok, ini tadi tuh kita beli tuh 2 ekor ini yang paling kecil. Ada 1 ekor yang sudah segede ini 2 bulan 3 bulan lalu mati. Iya ada 2 bulan 3 bulan ya, atau lebih? Kayaknya udah setahun lalu loh. Setahun lalu? Hah setahun lalu? Ini aja baru setahun loh. Dia baru setahun kan? Iya. Ya udah pas setahun. Masa? Iya. Kan matinya tuh gara-gara kejebur ininya. Oh. Mesin apa? Kabel listriknya. Jadi kurang oksigen. Nah jadi tadi ada 3, yang 1 yang paling gede mati karena kekurangan oksigen, karena dia paling besar, paling butuh asupan oksigen lebih banyak ketimbang yang ini kan tadi masih kecil-kecil. Jadi 2 ini selamat, yang 1 yang gede mati. Jadi tinggal 2 tetap dipelihara dengan baik. Jadi gitu sahabat Jemplok, update dari tempatnya Jemplok. Semoga nanti kedepannya udah pada rapi semua, kita update lagi kayak gimana. Tunggu konten kita hunting untuk ngisi beberapa akuarium yang kosong tadi di next konten. Jangan lupa tetap dukung Jemplok dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video Jemplok sebanyak-banyaknya, supaya semakin banyak lagi orang yang tahu tentang Jemplok. Oke sahabat Jemplok, sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Bye.